إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'dimi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang Maha Pengasih, yang tak kenal pilih kasih. Zat yang Maha Penyayang, yang tak pandang sayang. Dan Zat yang Maha memberi pertolongan, yang tak pernah perhitungan. Salawat serta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the best and the best man. Seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, dan seorang guru yang tak bersertifikasi. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya takdimi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era globalisasi sekarang, di zaman modernisasi, di zaman di mana teknologi serba canggih, betul, yang menjadikan pemuda-pemudi kita terbodohi akan adanya teknologi. Apalagi kedatangan benda yang bernama smartphone, yang dimana seseorang mudah mengakses seperti Facebookan, Instagraman, game onlinean, dan yang lebih parahnya lagi, mengakses video kuda-kudaan. Na'udzubillah. Kita sebagai seorang pemuda milenial harus mampu menjadikan tantangan ini sebagai tantangan dakwah ilal khair, dakwah yang mengajak kebaikan. Karena hakikatnya seorang pendakwah adalah mengajak, bukan menyuruh. Badahalnya mengajak dan menyuruh. Kalau mengajak kita ikut andil di dalamnya, tetapi kalau menyuruh kita hanya diam saja. Yang dimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa-siapa orang yang tersesat, dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa-siapa orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa pemuda milenial harus mampu memberikan suatu hikmah dan pelajaran yang baik. Sebagaimana makalah Arab mengatakan, Subbanul yaum rijalul ghad,
pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Shallu ala Nabi Muhammad. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah cantik dan tampan memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, segala punya. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Padahal Syekh Mustafa Al-Gulayani, salah seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi subani amra ummati wa fi ahdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan pemudalah urusan umat digenggam, dan pada kaki-kaki merekalah hidup dan matinya umat. Dewan juri yang saya takdimi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan pada diri kita, bagaimana kita sebagai pemuda harapan bangsa sekaligus harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan teman-temannya? Jawabannya, Imam Said Al-Qutub dalam kitabnya Absar Hayatul fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Oleh karena itu hadirin, marilah kita semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan umum di samping menuntut ilmu pengetahuan agama. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, "Religion without science is blind. Science without religion is blind." Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari agama sangat berbahaya. Dengan demikian, kalau kita sudah mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu pengetahuan umum, maka insya Allah kita bisa membawa kejayaan negara dan bangsa di era milenial ini. Semoga kita menjadi pemuda harapan bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.